Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solo atas nota penjelasan Bupati Solo tentang rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Solo tahun anggaran 2023 pada sidang paripurna Kabupaten Solo disampaikan oleh Hafni Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Solo, yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solo, yang terhormat Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Solo, beserta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Solo, yang terhormat Saudara Sekda, Sekretaris DPRD, staf ahli Bupati, para asisten dan kepala-kepala SKPD, beserta para camat dan pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Solo. Yang terhormat Saudara pimpinan partai politik, pers, LSM, serta hadirin dan undangan yang kami muliakan. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Solo atas pengantar Bupati terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Solo tahun anggaran 2023. Selanjutnya salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan suri teladan bagi seluruh umat manusia dalam melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Gerindra atas pengantar Saudara Bupati terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Solo tahun anggaran 2023 sebagaimana yang disampaikan. Secara umum, Ranperda tentang APBD Kabupaten Solo tahun anggaran 2023 pada prinsipnya fraksi Gerindra dapat memahaminya dengan catatan sebagai berikut. 1. APBD 2023 diharapkan menjadi mata rantai APBD tahun-tahun sebelumnya, yang pada hakikatnya adalah meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta sistem birokrasi yang melayani. 2. APBD 2023 diharapkan benar-benar mengacu pada dokumen RPJMD yang telah disusun dan disepakati, sehingga target yang direncanakan dapat tercapai. 3. APBD 2023 kita ekspektasikan menyentuh bidang infrastruktur, terutama jalan-jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Sesuai dengan data yang kami miliki, 60% jalan kabupaten mengalami rusak berat, sisanya rusak sedang dan ringan. Karena infrastruktur ini adalah salah satu program unggulan kepala daerah, hampir di setiap kecamatan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten mengalami rusak berat. Jalan Simpang Tanjung Anan Nampe Muara Paneh via Bukit Sile, Jalan Teratak Gelundi Jalan Panjang, Jalan Simpang Kuli Teratak Paua, Jalan Simpang Siku Jalan Panjang, Jalan Lembang Galagah, Jalan Simpang Selayo Gantuang Siri, dan jalan-jalan kabupaten lainnya. 4. Khusus belanja modal harus berorientasi pada pengendalian dan pemulihan dampak pandemi, pemenuhan hasil musrembang sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. 5. Kenaikan BBM dan ancaman resesi global harus disikapi secara serius oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah dengan mendorong optimalisasi UKM-UKM yang ada di Kabupaten Solo. 6. Di dalam pasal 298 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikatakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Dan di dalam pasal 1 ayat 17 dijelaskan SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Terhadap urusan wajib yang menyangkut pelayanan dasar, terutama di dalam urusan kesehatan dan pendidikan, bagaimana peringkat kita di tingkat Provinsi Sumatera Barat? Hal ini perlu kiranya kami pertanyakan karena ini menyangkut dengan visi kepala daerah.
kita, yaitu membagi Batang Tarana menjadikan Kabupaten Solo yang terbaik di Sumatera Barat. Di luar hal ini, karena forum ini adalah forum tertinggi di DPRD, ada beberapa hal yang menyangkut kebijakan daerah yang mesti kita sampaikan untuk menjaga agar Kabupaten Solo ini kondusif. 1. Meminta kepada pemerintah daerah agar lebih serius menuntaskan dan menyelesaikan konflik jalan panjang resort dengan tetap mengedepankan nilai-nilai humanis serta musyawarah mufakat untuk mengurai sengkarut itu, termasuk konflik yang terbaru di Bukit Cambai. Terkait dengan pemekaran nagari, perlu ada kajian matang dan tentu saja harus mengacu pada Undang-Undang Desa Nomor 16 Tahun 2014, terutama Pasal 3 dan Pasal 8, dan yang tidak kalah pentingnya memahami kearifan lokal, sejarah nagari dan lainnya dari 5 nagari yang direncanakan dimekarkan itu. 3. Melihat postur APBD dari tahun ke tahun yang selalu juga kita bahas dari tahun ke tahun, dan kondisinya kita juga sudah sangat paham. 14 kecamatan, 74 nagari tidak lagi bisa terakomodir secara utuh dalam APBD Kabupaten Solo karena keterbatasan anggaran. Maka sudah selayaknya pemerintah daerah berpikir untuk mempersiapkan sebuah pemekaran kabupaten atau yang lebih populer dengan daerah otonomi baru sambil menunggu moratorium dicabut oleh pemerintah pusat. Jika pemerintah daerah mau dan punya hasrat kuat untuk melakukan akselerasi pembangunan, mendekatkan dan memudahkan pelayanan terhadap masyarakat, memaksimalkan potensi ekonomi, maka salah satu jawabannya adalah daerah otonomi baru. Dan tentu saja masyarakat di Solo bagian selatan dan masyarakat Salingka Gumanti menyatakan diri paling siap untuk menyambut daerah otonomi baru ini. Karena jika kita kaji secara demografi wilayah, geopolitik, geografis, potensi PAD dan lainnya, ini sangat memungkinkan pemekaran kabupaten ini, khususnya di Solo bagian selatan. Demikianlah pandangan umum fraksi Partai Gerindra kami sampaikan, dan tentunya harapan kita bersama, setiap tahapan dari yang direncanakan sesuai dengan harapan dan bertujuan untuk kebaikan Kabupaten Solo. Akhirnya, terima kasih banyak untuk perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arasuka 25 Oktober 2022, fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Solo. Ketua FNIAFIS, Wakil Ketua Iskanopis, Sekretaris Madra Indriawan Sarjana Hukum, anggota Septrismen Sarjana Hukum, anggota Arlon, anggota Dodi Hendra.